Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ridho Fanata Wicaksana dengan NIM A1120241659. Saya dari kelompok 1. Di sini ingin mempresentasikan laporan proyek akhir yang berjudul Klasifikasi Resiko Stres Mahasiswa di Indonesia berdasarkan pola akademik dan aktivitas harian menggunakan algoritma random forest. Di sini fokus kami itu membuat model klasifikasi yang dapat membantu screening awal risiko stres ya, sehingga pihak kampus itu bisa melakukan intervensi itu menjadi lebih tepat. Oke, saya mulai langsung latar belakangnya terlebih dahulu. Kesehatan mental mahasiswa itu sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar dan prestasi akademik. Namun dalam praktiknya mahasiswa itu sering menghadapi tekanan seperti tugas, tuntutan prestasi, dan perubahan gaya hidup yang dapat memicu stres tentunya. Karena presentasi mahasiswa yang mengalami gangguan mental itu cukup tinggi ya, maka diperlukan deteksi dini berbasis data agar institusi itu bisa melakukan penanganan lebih tepat sasaran. Nah, dalam penelitian ini itu kami menerapkan algoritma random forest untuk mengklasifikasikan resiko stres berdasarkan faktor akademik, gaya hidup, dan sosial ekonomi. Selain membuat model, kami juga mengimplementasikannya dalam bentuk aplikasi web berbasis Streamlit agar bisa digunakan sebagai alat screening awal yang praktis di lingkungan kampus. Selanjutnya berikut tujuan kami. Nah, tujuan kami itu ada tiga. Pertama, menerapkan algoritma random forest untuk mengklasifikasikan risiko tingkat stres mahasiswa berdasarkan data akademik, gaya hidup, dan sosial ekonomi. Kedua, mengevaluasi kinerja model menggunakan matriks seperti akurasi, precision recall, dan confusion metric. Ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap risiko stres melalui analisis future importance pada random forest. Nah, dari tujuan ini, rumusan masalahnya menjadi seperti berikut. Nah, rumusan masalah kami juga terdiri dari tiga pernyataan. Pertama, yaitu bagaimana sih menerapkan random forest untuk mengklasifikasikan risiko stres berdasarkan data akademik dan aktivitas harian. Yang kedua, bagaimana sih performa model random forest dilihat dari metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, confusion matrix. Dan yang ketiga itu faktor apa sih yang paling berpengaruh terhadap klasifikasi risiko stres berdasarkan future importance. Nah, setelah itu, kami itu melihat studi terdahulu dengan dasar pemilihan metode. Nah, tinjauan studi berdasarkan penelitian terdahulu, pendekatan machine learning cukup efektif untuk mengklasifikasi stres mahasiswa. Ada studi yang menggunakan SVM, namun kami memilih random forest sebagai metode utama. Karena dari beberapa studi komparatif itu random forest itu sering memberikan performa yang lebih optimal dibandingkan decision tree dan logistic regression. Secara sederhana, random forest itu unggul karena mampu menangani hubungan data yang tidak selalu lurus atau sederhana dan mengurangi risiko model terlalu menyesuaikan data latihan karena menggunakan pendekatan ensemble. Nah, berikut metode penelitian yang kami gunakan. Nah, untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan machine learning. Jenisnya termasuk penelitian terapan karena hasilnya tidak hanya analisis tetapi juga diimplementasikan menjadi sistem prediksi berbasis web. Metode yang digunakan adalah klasifikasi supervised learning menggunakan algoritma random forest. Nah, selanjutnya itu saya jelaskan variabel atau fitur yang dipakai. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan dua jenis fitur, yakni numerik dan kategorikal. Contoh fitur numerik itu seperti umur, jam belajar per hari, jam tidur per hari, IPK, dan jumlah tugas besar per minggu. Selanjutnya, contoh fitur kategorikal seperti gender, jurusan atau program studi, frekuensi olahraga, pemasukan keluarga, dan status hubungan. Nah, untuk label atau targetnya kami membagi menjadi dua, yakni sehat sama stres gitu. Sehat itu berarti mahasiswa dengan memiliki resiko stres rendah,
Selanjutnya untuk resiko stres itu mahasiswa yang memiliki potensi resiko stres yang tinggi. Jadi output model kami itu adalah klasifikasi apakah seorang itu cenderung sehat atau beresiko stres. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan pengerjaan kami susun menggunakan alur CRISP. Nah, dalam penelitian ini itu secara ringkas terdiri dari pengumpulan data, preprocessing data seperti pembersihan dan penyiapan data, modeling yaitu pelatihan model random forest, selanjutnya evaluation dengan metrik klasifikasi, yang kelima deployment yaitu implementasi menjadi aplikasi web. Nah, alur ini membantu proses penelitian menjadi lebih terstruktur dari awal sampai sistem siap dipakai. Berikut detail preprocessing dan metrik evaluasinya. Nah, pada tahap preprocessing, langkah yang kami lakukan meliputi pembersihan data, normalisasi data, encoding data untuk data kategorikal, dan splitting data untuk menjadi data latih dan data uji. Untuk evaluasi pertama, model kami gunakan matriks akurasi, F1 score, confusion metric, classification report. Nah, selanjutnya setelah data siap dan model dilatih, kerangka berpikirnya itu sistemnya seperti ini. Nah, kerangka berpikirnya itu sederhana, mulai dari kesimpulan input, mulai dari input data mahasiswa, lalu dilakukan preprocessing, training, dan evaluasi performa model. Setelah itu, sistem menghasilkan prediksi resiko stres mahasiswa itu berdasarkan probabilitas tingkat keyakinan prediksi. Intinya, data mahasiswa masuk, diproses oleh model, keluar hasil klasifikasi sebagai dukungan screening awal. Nah, untuk kesimpulannya, itu algoritma random forest berhasil diterapkan untuk mengklasifikasikan kondisi kesehatan mental mahasiswa melalui tahapan pengumpulan data, preprocessing, pembangunan, dan evaluasi model. Dataset diproses dengan normalisasi dan encoding agar optimal digunakan oleh model. Hasil evaluasi dengan metrik klasifikasi menunjukkan model memiliki performa yang cukup baik, dan model juga dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi kesehatan mental mahasiswa. Nah, selanjutnya model kami implementasikan dalam aplikasi berbasis Streamlit sebagai sistem peringatan dini yang interaktif dan mudah digunakan untuk mendukung deteksi resiko stres mahasiswa. Nah, selanjutnya di sini akan kami tunjukkan untuk Streamlit-nya ya. Di sini untuk Streamlit-nya bisa diakses. Nah, di sini untuk tampilan awal Streamlit-nya itu seperti ini. Ada prediksi resiko stres mahasiswa. Di sini ada ringkasannya untuk datasetnya ya. Ringkasan dataset seperti total dataset ada 3.000, terus ada akurasi model ada 93,3%. Untuk data sehatnya ada 1.800, data resiko stresnya ada 1.197. Nah, untuk distribusi label di sini ada 60% itu sehat, sama 39% itu resiko stres. Nah, selanjutnya untuk distribusi gender di sini ada laki-laki dan perempuan, itu perbedaannya ya mungkin sedikit lah, 50,5%, 49,5%. Nah, ini contoh datanya. Di sini kami tampilkan segini gitu. Dan selanjutnya di bagian kiri di sini ada navigasi. Di sini navigasinya itu ada beranda, prediksi, analisis data, performa model, dan juga ada di sini tentang aplikasi. Aplikasi ini menggunakan algoritma Forest. Nah, nah, selanjutnya di sini kita coba bagian prediksi terlebih dahulu. Nah, bagian prediksi di sini ada keterangan juga prediksi resiko mahasiswa. Nah, di sini ada disclaimer-nya karena di sini diperuntukkan untuk mahasiswa S1 dengan rentang umur maksimal 25 tahun. Nah, untuk hasil ini bukan diagnosis medis ya. Nah, selanjutnya di sini untuk menginputkan atau memprediksi resiko stres di sini itu ada kita menginputkan terlebih dahulu jumlah data yang ingin diprediksi. Nah, di sini itu ketika kita milih satu, maka akan muncul satu aja. Jadi misalkan kita sebagai universitas gitu, ingin mengecek secara banyak langsung 5. Nah, di sini akan muncul 5, data ke-1, data ke-2, data ke-3, data ke-4, data ke-5. Nah, di sini akan muncul seperti itu. Kita coba satu dulu, nama lengkap, misalkan Riglo gitu ya. Mana nih? Riglo.
Nah, misalkan gender laki-laki umur 20, teknik informatika, pemasukan keluarga, IPK misalkan kita 4 gitu kan. Jam belajar per hari, oke. Jam tidur per hari 6 jam, 5 lah ya. Jumlah job desk per minggu kita banyakin aja. Nah, 3 frekuensi olahraga kadang. Nah, di sini kita bisa prediksi sekarang maka akan muncul, wih, resiko stres. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Wih, resiko stres anjay. Wih. Oke. Resiko stres. Nah, di sini misalkan resiko stres ternyata probabilitas resiko stresnya itu lebih tinggi. Nah, di sini muncul rekomendasinya. Rekomendasinya, oh, tingkatkan jam tidur 5 jam menjadi 7 sampai 9 jam agar pemulihan optimal. Nah, di sini misalkan kita pengen eh, mengulang lagi gitu. Jadi di sini ada risetnya. Nah, maka akan ke riset datanya memulai dari awal. Misalkan kita coba masukkan lagi di sini Ridlo misalkan. Umur, IPK, jam belajar per hari kita tidurnya 8 jam lah. Nah, frekuensi olahraga kita prediksi sekarang. Nah, prediksinya sehat nih. Probabilitas sehat 68,7%. Nah, di sini juga ada untuk saran-sarannya seperti pola tidur sudah ideal, kebiasaan. Oke. Saran tetap optimal, jagalah konsisten. Kita juga bisa download kartu hasilnya. Nah, ketika kita download itu akan muncul hasil prediksi Ridlo. Maka akan terdownload untuk download kartunya gitu. Jadi bisa terlihat juga. Selanjutnya pada analisis data. Nah, di sini pada analisis data itu ada mengenai analisis datanya. Terus ada distribusi fitur berdasarkan label, misalkan sehat dan tidaknya, oh umurnya sekitar seperti ini. Nah, selanjutnya ada korelasinya. Korelasinya apa sih dari resiko sehat dan stres? Oh, ternyata di kafe itu lebih ke sehat dan lain sebagainya. Misalkan dari frekuensi olahraga, oh ternyata yang kadang-kadang itu lebih banyak sehatnya, ternyata yang jarang itu lebih banyak stresnya. Selanjutnya misalkan status hubungan dan gender, lain sebagainya. Terus ada statisnya juga. Dan selanjutnya ada performa model. Nah, performa model ini akan menunjukkan matriks-matriksnya seperti matriks evaluasi, akurasinya 93%, confusion matrix, terus ada juga fitur yang berpengaruh. 10 fitur yang berpengaruh apa sih? Ternyata jam tidur, terus ada IPK dan sebagainya ini diurutkan. Selanjutnya tentang model, algoritmanya random forest dan sebagainya. Nah, ini untuk aplikasinya. Nah, bagaimana sih dari sisi codingannya itu bagaimana sih? Nah, kita coba buka dulu codingannya. Gimana ini? Oke, ya ini. Kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini ketika kita sudah membuka, di sini ada requirement.txt. Nah, di sini itu adalah dependensi yang harus kita install seperti Streamlit, Pandas, Navi, skitlearn, dan Pitloy, Pillow seperti itu. Nah, di sini ada strukturnya. Di sini ada apps. Di sini apps itu berisi Streamlit-nya. Jadi ada apps.py dan packs-nya. Packs-nya di sini itu adalah sidebar-nya tadi. Di situ sidebar-nya kan ada home, ada analisis, ada model performance, ada prediction. Terus untuk data, di sini isinya dataset-nya. Selanjutnya untuk model, di sini ada model untuk base modelnya sama preprocessing statnya. Nah, untuk notebooknya di sini ada EDA sama modelingnya. Terus ada reportnya, ini berisi final report sama presentasinya. Terus untuk source-nya di sini ada data preprocessing, ada model training, ada utils, terus juga ada save modelnya. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu untuk data preprocessing-nya. Nah, untuk data preprocessing-nya yang pertama itu tentunya kita import dulu dan juga load datanya. Nah, load datanya di sini datasetnya. Terus kita juga membuat fungsinya untuk mendefinisi clean IPK. Jadi ini untuk membersihkan IPK-nya gitu. Nah, karena IPK itu kan nanti ada banyak inputan gitu kan, ada koma-koma. Nah, kita koma itu kita ganti menjadi titik seperti itu.
Nah, di sini kita merubah format IPK-nya agar setara semua gitu. Selanjutnya untuk preprocessing data, di sini ada preprocessing data untuk kita panggil IPK-nya. Nah, jadi fungsi IPK tadi kita panggil lagi buat untuk membersihkan IPK-nya. Selanjutnya kita setarakan Z-nya, jadi kita setarakan dengan Z-score-nya, normalisasi. Selanjutnya kita menambahkan fungsi untuk get preprocessing stat. Nah, bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita model training. Nah, model training di sini kita import juga, terus kita train modelnya di sini untuk train random forest, kita preprocessing data terlebih dahulu, kita mendefinisikan fitur-fiturnya, ada fitur numerik sama kategorikal, untuk numeriknya seperti umur, jam belajar, IPK, jumlah tugas, terus ada kategorikal seperti Genjer, program studi, frekuensi olahraga, terus kita prepare datanya terlebih dahulu, kita split datanya, kita 80/20, terus kita train modelnya. Nah, kita juga evaluasinya untuk precision-nya, akurasi, F1, seperti itu. Nah, untuk returnya juga model sama akurasinya. Satunya untuk utils. Nah, utils sendiri ini nanti akan mengirimkan untuk kartu hasil tesnya. Nah, jadi utils ini tadi kan kita sudah mencontohkan ya untuk mendownloadnya. Nah, kita itu ada generate image-nya. Nah, generate image-nya ini terus kanvasnya 1200 kali 800. Nah, selanjutnya ini kita load juga font-fontnya, terus ada juga keterangan hasil prediksi resiko stres, nama mahasiswanya, terus probabilitasnya sehat, resiko stresnya gimana, terus ringkasan datanya bagaimana, terus save to bed kita formatnya PNG. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke save modelnya. Nah, save model sendiri di sini itu untuk meng-save model. Nah, jadi misalkan nih kita sudah pre-processing, kita sudah training dan sebagainya. Oh, ternyata ada perubahan nih pada dataset. Nah, kita pakai save model ini buat nge-save lagi gitu loh. Oh, ini loh yang sudah. Nah, selanjutnya di sini untuk save modelnya itu ya kita load datanya, terus kita training juga lagi, kita saving modelnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke Streamlit-nya. Bagaimana sih Streamlit-nya itu? Nah, Streamlit-nya itu kita import dulu tentunya Streamlit, kita di sini untuk setback-nya itu ada tulisan prediksi resiko mahasiswa seperti itu. Terus juga ada sidebar-nya, sidebar. Terus ada untuk load and train-nya di sini kita bisa melihat di sini. Nah, selanjutnya untuk mainnya apa sih? Nah, mainnya ada tulisan resiko mahasiswa sehat, header-nya, subheader-nya sistem berbasis random forest seperti itu. Terus kita load data dan train model, kita sidebar-nya kita juga kasih image seperti ini. Terus ada keterangan juga beranda, prediksi, analisis data, performa model untuk milih halamannya. Terus ada tentang aplikasi untuk infonya. Nah, ini untuk teksnya, pengarahannya ke sini. Oh, kalau beranda nanti akan show ini, prediksi akan show prediction. Nah, kita coba yang pertama kita home dulu. Nah, di home di sini ada tulisannya ringkasan dataset seperti yang tadi ya yang kita sudah tunjukkan, ada ringkasan dataset, terus ada total datanya, akurasi model, ada labelnya seperti itu. Nah, untuk distribusi juga ada distribusi label, terus ada distribusi gender seperti itu, sampel data, contoh data kita ambil tadi. Selanjutnya untuk prediction. Nah, prediction di sini itu kita show prediction. Nah, prediksi resiko stres. Nah, di sini aplikasi ini peruntukan ada keterangan warningnya. Nah, selanjutnya di sini juga ada jumlah datanya. Nah, tadi kan kita milih tuh bisa milih 1, 2, 3, 4, 5 untuk jumlah data yang ingin diprediksi. Nah, jadi dari situ kita buat pengulangan nih. Oh, yang pertama gimana, terus tambah lagi yang kedua, yang ketiga seperti itu. Kita buat perulangan seperti itu. Nah, di sini untuk tombol prediksi sekarang, terus ada juga tombol untuk reset. Selanjutnya di sini juga ada untuk hasil prediksi datanya. Nah,
resiko sehat atau stres. Selanjutnya di sini kita juga ada rekomendasi. Nah, rekomendasinya apa sih? Nah, tadi kan misalkan jam tidur kurang dari 6. Tadi kan saya juga menginginkan jam tidur 5 gitu kan, 5 jam. Nah, maka akan direkomendasikan tingkatkan jam tidur. Seperti itu. Jika jam tidur lebih dari 9, maka kurangi jam tidur. Jadi setiap jam tidur, jam belajar, olahraga, IPK, dan sebagainya, nanti ada rekomendasi-rekomendasi tertentu. Seperti itu. Nah, terus juga ada tips juga, tips teks, saran tetap optimal, seperti ini. Nah, itu untuk prediction. Selanjutnya untuk model performance analisis. Analisisnya gimana sih? Nah, di sini ada analisis distribusi, korelasi, dan statistik. Nah, distribusinya gimana? Oke, numeriknya ini. Terus histogramnya juga ada. Terus ada bar chartnya. Ada statistik deskripsinya. Oke, selanjutnya untuk model performance. Nah, model performance, performa model random forest. Nah, di sini juga ada untuk akurasinya, metrik evaluasinya, terus juga ada untuk metrik heat map-nya, terus juga ada untuk fitur yang paling berpengaruhnya apa saja, terus ada bar chart-nya juga, dan juga untuk model explanation-nya juga ada. Nah, itu untuk penjelasannya mengenai di balik layarnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang jelas atau salah kata atau kesalahan apapun yang ada dalam video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.